Restoran bintang 5 ini milikku. Tapi mereka mantan suamiku, istri baru, serta keluarganya menertawakanku. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Aroma truffle dan butter memenuhi udara dapur Magnolia Blank, restoran yang menjadi jantung dan jiwa Arumi selama 2 tahun terakhir. Malam ini bukan sekadar malam pembukaan biasa. Ini adalah perwujudan mimpi yang ia rajut dengan air mata, keringat, dan sisa-sisa semangat yang nyaris padam setelah badai perceraiannya dengan Bagas. Arumi, dengan balutan gaun midnight blue yang elegan namun tegas, berdiri di balik pas. Matanya awas mengawasi pergerakan para juru masak dan waiter yang berlalu lalang dengan ritme yang sudah ia latih berkali-kali. Usianya baru menginjak kepala 3, namun guratan halus di sekitar matanya menyimpan jejak perjuangan yang lebih dalam dari sekadar membangun bisnis kuliner dari nol. 5 tahun lalu, hidupnya tampak sempurna di mata banyak orang. Menikah dengan Bagas, seorang pengusaha properti yang kala itu tampak menjanjikan, Arumi menyimpan impian sederhana untuk membuka coffee shop kecil yang nyaman. Namun, impian itu terabaikan di tengah kesibukan Bagas dan perbedaan visi yang semakin menganga di antara mereka. Perceraian yang terjadi 2 tahun lalu terasa seperti petir di siang bolong. Bukan hanya perpisahan fisik, tetapi juga perampasan keyakinan akan dirinya sendiri. Bagas, dengan kata-kata pedas yang masih terngiang di telinga Arumi, meremehkan mimpinya, menyebutnya tidak realistis dan hanya buang-buang waktu. Keluarga Bagas, yang selalu memandang Arumi sebelah mata karena latar belakang keluarganya yang sederhana, ikut menyuarakan keraguan mereka. Luka itu masih terasa perih, seperti garam yang ditaburkan di atas daging segar. Namun, di tengah puing-puing hatinya yang hancur, benih ambisi untuk membuktikan diri mulai tumbuh. Arumi menjual apartemen yang dulu mereka tinggali bersama, mengambil pinjaman dengan segala risiko, dan mencurahkan seluruh energinya untuk mewujudkan Magnolia Blend. Ia memilih setiap detail dengan cermat, dari desain interior yang memadukan keanggunan klasik dan sentuhan modern, hingga pemilihan bahan baku terbaik untuk setiap hidangan. Restoran ini bukan hanya bisnis, tetapi juga pernyataan tentang siapa dirinya yang sebenarnya, terlepas dari bayang-bayang masa lalunya. Malam pembukaan ini adalah puncaknya. Para kritikus makanan ternama, influencer kuliner, dan rekan-rekan bisnis sudah mulai memenuhi ruang makan yang dihiasi rangkaian bunga magnolia putih yang elegan. Senyum profesional terukir di bibir Arumi saat ia menyambut beberapa tamu VIP, memastikan semuanya berjalan lancar. Jantungnya berdebar kencang, bukan hanya karena gugup, tetapi juga karena antisipasi. Malam ini adalah pembuktian. Tiba-tiba, di tengah hiruk-pikuk dan gemerincing gelas, seorang maitre d' menghampirinya dengan wajah sedikit tegang. "Maaf, Chef Arumi, ada tamu tanpa reservasi." Mereka bersikeras ingin masuk. Arumi mengernyit. Biasanya, ia sangat ketat dengan reservasi, terutama di malam pembukaan. "Siapa mereka?" tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Tuan Bagas dan keluarganya," jawab kepala pelayan dengan nada pelan, seolah takut mengucapkan nama itu. Seketika, senyum di wajah Arumi membeku. Dunia di sekitarnya terasa melambat. "Bagas? Di sini? Bersama keluarganya?" Rasa terkejut, marah, dan luka lama bercampur aduk menjadi koktail pahit di dalam dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. "Biarkan mereka masuk," ucap Arumi akhirnya, dengan suara yang lebih dingin dari es di dalam ice bucket. "Siapkan meja terbaik untuk mereka. Kita akan menunjukkan kepada mereka
Bagaimana rasanya menikmati sesuatu yang dulunya mereka remehkan? Kilatan tekad terpancar dari mata Arumi. Malam ini, bukan hanya tentang keberhasilan restorannya, tetapi juga tentang menghadapi hantu masa lalunya dengan kepala tegak. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aroma ambisi di dapur Magnolia Blend kini bercampur dengan aroma getir luka lama yang kembali menganga. Arumi menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik, berusaha menyembunyikan gejolak emosi di balik ekspresi profesionalnya. Ia melihat kepala pelayan mengantar sekelompok orang ke meja sudut yang strategis, cukup terlihat namun sedikit terpencil. Di tengah kelompok itu, Arumi mengenali sosok Bagas. Penampilannya jauh lebih parlente dari yang diingatnya, dengan setelan jas mahal yang membungkus tubuhnya. Di sampingnya, seorang wanita berambut pirang dengan gaun gemerlap tersenyum angkuh pasti Sinta, istri barunya yang sering dipamerkan Bagas di media sosial. Di belakang mereka, Arumi melihat wajah-wajah yang tak asing. Ibu Bagas yang selalu sinis, bapak Bagas yang jarang bicara namun tatapannya merendahkan, dan beberapa saudara kandung Bagas dengan ekspresi penasaran bercampur meremehkan. Kedatangan mereka bagaikan badai kecil yang mengancam ketenangan malam pembukaan Magnolia Blend. Arumi menguatkan dirinya. Ini restorannya, kerajaannya. Ia tidak akan membiarkan kehadiran mereka merusak malam yang begitu penting baginya. Dengan langkah anggun namun penuh kendali, ia menghampiri meja mereka. "Selamat malam, Bagas," sapa Arumi, berusaha menjaga nada suaranya tetap ramah dan profesional, seolah Bagas hanyalah salah satu tamu biasa. "Selamat datang di Magnolia Blend." Bagas mendongak, matanya melecehkan saat bertemu tatapan Arumi. Senyum sinis terukir di bibirnya. "Arumi, tidak menyangka kamu benar-benar berhasil membuka tempat seperti ini. Lumayan juga untuk ukuran seseorang yang dulu katanya hanya bermimpi tidak realistis." Sinta terkekeh kecil, menimpali dengan nada dibuat-buat. "Iya, Arumi. Kami semua cukup terkejut. Bagas tadinya bilang ini hanya akan jadi kedai kopi kecil yang sepi." Ia melirik sekeliling restoran dengan tatapan menilai, seolah mencari-cari kekurangan. Ibu Bagas menambahkan dengan suara tinggi, "Benar sekali. Dulu kamu selalu bilang ingin punya tempat yang nyaman dan sederhana. Lihatlah sekarang, sok mewah begini. Uang dari mana, ya?" Tatapannya menyiratkan tuduhan yang tak terucapkan. Arumi merasakan darahnya mendidih. Namun ia berusaha keras untuk tidak terpancing. Ia membalas tatapan mereka satu persatu dengan senyum tipis yang penuh arti. "Terima kasih atas kejutan Anda. Saya senang Anda bisa menyempatkan diri. Semoga Anda menikmati hidangan kami." Sebelum Bagas atau yang lainnya sempat melontarkan komentar pedas lainnya, Arumi mengisyaratkan kepada seorang pelayan untuk memberikan daftar menu kepada mereka. "Silakan dilihat menunya. Ada beberapa hidangan spesial malam ini yang sangat saya rekomendasikan." Ia sengaja menekankan kata "saya", ingin menunjukkan bahwa ini adalah karyanya, visinya. Setelah memastikan mereka menerima menu, Arumi sedikit membungkuk dan berkata, "Selamat menikmati." Sebelum beranjak menuju dapur, meninggalkan aroma ketegangan yang menggantung di udara. Di dapur, Arumi menarik napas lega. Konfrontasi singkat itu menguras energinya, tetapi juga memantik api tekad dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan kata-kata mereka meruntuhkan apa yang telah ia bangun. Ia akan membuktikan bahwa mereka salah. Ia akan menunjukkan kepada mereka bahwa mimpinya, yang dulu mereka remehkan, kini berdiri megah dan bersinar. Arumi kembali fokus pada pekerjaannya, mengawasi setiap hidangan yang keluar dari dapur dengan mata elang. Ia memastikan setiap detail sempurna, setiap rasa seimbang. Malam ini, setiap hidangan yang tersaji di meja Bagas dan keluarganya akan menjadi representasi dari kerja keras, dedikasi,
dan pembuktian dirinya. Senyum sinis di meja sudut itu akan menjadi motivasi tambahan untuk memberikan yang terbaik. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan medan perangnya adalah cita rasa dan pelayanan bintang 5 Magnolia Blend. Arumi memastikan setiap hidangan yang menuju meja Bagas dan keluarganya mendapatkan perhatian ekstra. Ia ingin setiap elemen sempurna, dari presentasi visual hingga cita rasa yang tak terlupakan. Seorang pelayan dengan gugup mengantarkan amu sebouche, hidangan pembuka kecil sebagai sapaan dari dapur. Arumi mengamati dari jauh. Raut wajah Bagas dan keluarganya sulit dibaca. Sinta tampak sibuk mengambil foto hidangan dengan ponselnya. Sementara ibu Bagas terlihat mencicipi dengan ekspresi menyelidik. Tak lama kemudian, pesanan mereka mulai berdatangan. Foie gras terrine dengan brioche panggang, searet scallops dengan saus butter lemon, dan lobster bisque yang kaya rasa. Arumi sesekali melirik ke arah meja mereka, mencoba menangkap reaksi. Bagas tampak lebih fokus pada percakapan dengan Sinta. Sesekali melontarkan senyum kecil yang sulit diartikan. Setelah beberapa saat, seorang pelayan menghampiri Arumi. "Chef, Tuan Bagas ingin menyampaikan sesuatu." Arumi menghela napas dalam-dalam dan berjalan menuju meja mereka lagi, berusaha mempertahankan ketenangan. "Ada yang bisa saya bantu, Bagas?" tanyanya dengan nada sopan. Bagas meletakkan garpu peraknya. "Makananmu lumayan, Arumi. Tidak seburuk yang kubayangkan." Nada suaranya datar, namun Arumi menangkap sedikit keterkejutan di matanya. Sinta menimpali dengan senyum yang terasa dipaksakan. "Iya, Arumi. Presentasinya sangat cantik. Kamu benar-benar berusaha keras, ya?" Ada nada merendahkan terselip dalam pujiannya. Ibu Bagas berkomentar, "Bumbunya terlalu kuat untuk seleraku. Tapi ya, selera orang kaya memang beda." Ayah Bagas akhirnya bersuara, meskipun singkat, "Mahal." Arumi menanggapi dengan senyum profesional. "Terima kasih atas komentarnya. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk setiap tamu." Ia tidak ingin terpancing untuk berdebat atau membela diri. Biarkan kualitas makanannya yang berbicara. Saat hidangan utama tiba, beef Wellington yang menjadi salah satu andalan Magnolia Blend dan pan searet duck breast dengan saus cherry, Arumi kembali mengamati dari jauh. Bagas terlihat lebih menikmati hidangannya kali ini. Ia bahkan terlihat mengangguk kecil pada Sinta setelah suapan pertama. Sinta juga tampak lebih antusias, meskipun sesekali masih melirik Arumi dengan tatapan penuh persaingan. Setelah hidangan utama hampir habis, Bagas memanggil seorang pelayan dan meminta bertemu dengan Arumi lagi. Kali ini, ada sedikit perubahan dalam ekspresinya. Tidak lagi sinis seperti sebelumnya, namun tetap ada jarak dan kehati-hatian. "Arumi," katanya saat Arumi menghampiri meja mereka. "Saya harus mengakui, makanan di sini sangat baik. Di luar ekspektasi saya." Ada jeda sejenak sebelum ia melanjutkan, "Kamu benar-benar bekerja keras untuk ini." Arumi menatapnya, mencoba membaca ketulusan di balik kata-katanya. Apakah ini pujian yang tulus? Atau hanya taktik untuk meremehkannya dengan cara yang lebih halus? Sinta menyela dengan cepat. "Iya, Arumi. Tapi tentu saja, Bagas jauh lebih berpengalaman dalam bisnis. Mungkin nanti dia bisa memberikan beberapa saran untuk pengembangan restoranmu." Arumi mengalihkan pandangannya ke Sinta. Senyumnya sedikit menipis. "Tentu saja, saran yang membangun selalu diterima. Tapi saat ini, saya cukup percaya diri dengan visi saya untuk Magnolia Blend." Ibu Bagas menambahkan, "Jangan sombong dulu, Arumi. Bisnis restoran itu penuh dengan naik turun. Lihat saja nanti, apakah kamu bisa bertahan lama." Arumi menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tidak kehilangan kesabarannya.
Saya akan melakukan yang terbaik. Terima kasih sekali lagi atas kunjungan Anda. Ia mengangguk sopan dan pamit, meninggalkan meja itu dengan perasaan campur aduk. Pujian Bagas terasa hambar karena kepalsuan yang menyertainya, dan komentar sinis dari Sinta serta Ibu Bagas semakin menguatkan tekadnya untuk membuktikan bahwa mereka semua salah. Malam ini masih panjang, dan Arumi tahu bahwa drama di Magnolia Blend baru saja memasuki babak yang lebih menarik. Setelah meninggalkan meja Bagas, Arumi berusaha untuk kembali fokus pada jalannya acara pembukaan. Ia menyapa para tamu lain, berbincang dengan para kritikus makanan, dan memastikan setiap detail kecil berjalan sesuai rencana. Namun, bayangan Bagas dan keluarganya tetap terasa mengganggu di sudut benaknya. Pujian Bagas yang terasa setengah hati dan tatapan meremehkan dari Sinta serta ibunya terus berputar di benaknya. Di tengah kesibukannya, Arumi dihampiri oleh seorang wanita anggun bernama Renata, seorang kritikus makanan terkemuka yang tulisannya sangat dihormati. Renata memberikan senyum hangat pada Arumi. "Selamat, Arumi. Restoran ini sangat indah, dan makanannya sungguh luar biasa. Kamu memiliki bakat yang luar biasa." Pujian tulus dari Renata sedikit mengobati luka di hati Arumi. Mereka berbincang sejenak tentang konsep restoran dan filosofi kuliner Arumi. Saat Renata berpamitan untuk menikmati hidangan penutup, Arumi merasakan sedikit kelegaan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat Arumi sedang mengawasi persiapan dessert, ia merasakan seseorang menepuk pundaknya. Ia berbalik dan mendapati Bagas berdiri di belakangnya, tanpa Sinta atau keluarganya. "Arumi, bisa kita bicara sebentar?" tanya Bagas dengan nada yang lebih serius dari sebelumnya. Arumi menimbang-nimbang sejenak. Ada bagian dirinya yang ingin menolak, mengabaikannya seperti ia pernah diabaikan dulu. Namun, rasa ingin tahu dan harapan samar untuk sebuah penjelasan membuatnya mengangguk. Bagas mengajak Arumi ke sudut yang lebih tenang di dekat bar yang sedang ramai. Suara gemerincing gelas dan obrolan para tamu menjadi latar belakang percakapan mereka. Aku minta maaf atas sikap keluargaku tadi," kata Bagas, menatap Arumi dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Mereka memang seperti itu. Kamu tahu sendiri." Arumi menyilangkan tangannya di dada. "Ya, Bagas. Aku tahu betul. Dan kamu tidak melakukan apapun untuk menghentikannya dulu, bukan?" Bagas menghela napas. "Dulu situasinya berbeda. Aku tidak ingin memperpanjang masalah dengan mereka." "Dan sekarang?" tanya Arumi sinis. "Kenapa kamu tiba-tiba merasa perlu meminta maaf?" "Sejujurnya aku terkejut, Arumi," jawab Bagas, menatap sekeliling restoran dengan tatapan kagum yang tersirat. "Aku tidak menyangka kamu bisa membangun sesuatu sebesar ini. Dulu, aku salah meremehkanmu." Kata-kata itu, meskipun terlambat, sedikit mengusik pertahanan Arumi. Ada nada penyesalan dalam suara Bagas yang belum pernah ia dengar sebelumnya. "Kenapa kamu datang, Bagas?" tanya Arumi, langsung ke intinya. "Kalau hanya untuk mengatakan ini, kamu bisa melakukannya kapan saja." Bagas terdiam sejenak, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. "Aku datang karena aku penasaran. Dan juga, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar bisa melakukannya tanpa aku." Arumi tertawa sinis. "Tentu saja aku bisa, Bagas. Justru tanpamu aku bisa bebas mewujudkan impianku tanpa ada yang meremehkan." Mungkin aku menyesal," bisik Bagas pelan, menatap mata Arumi dengan tatapan yang tampak tulus. "Mungkin aku menyesal telah melepaskanmu." Jantung Arumi berdebar sedikit lebih cepat. Kata-kata itu, setelah sekian lama, masih mampu menimbulkan sedikit gejolak dalam dirinya. Namun, ia dengan cepat menepis perasaan itu.
Terlalu banyak luka yang telah Bagas torehkan untuk bisa ia percaya begitu saja pada penyesalannya yang tiba-tiba ini. "Jangan bermain-main denganku, Bagas," kata Arumi dengan suara dingin. "Penyesalanmu tidak mengubah apapun. Aku sudah membangun hidupku sendiri, dan kamu bukan lagi bagian darinya." Sebelum Bagas sempat menjawab, Sinta menghampiri mereka dengan wajah sedikit kesal. "Bagas, kamu di sini rupanya. Aku mencarimu. Ayo, ibu dan yang lainnya sudah menunggu untuk dessert." Ia melirik Arumi dengan tatapan dingin sebelum menarik lengan Bagas. Bagas menatap Arumi sekali lagi dengan ekspresi yang sulit diartikan sebelum mengikuti Sinta kembali ke meja mereka. Arumi menghela napas panjang. Bisikan masa lalu itu sempat mengganggunya. Namun ia tidak akan membiarkannya merusak fokusnya pada malam yang penting ini. Ia harus tetap kuat dan membuktikan kepada mereka semua, termasuk Bagas, bahwa ia bisa sukses dan bahagia tanpa mereka. Malam ini belum berakhir, dan Arumi yakin masih ada kejutan lain yang menantinya. Arumi kembali ke area dapur yang mulai sedikit lengang, namun pikirannya masih berputar-putar seperti whisk yang baru berhenti. Pengakuan Bagas di dekat bar, meskipun singkat dan terasa ambigu, telah menanamkan benih keraguan yang tidak diinginkannya. Benarkah ada penyesalan di matanya? Ataukah itu hanya sekadar riak kecil dalam ombak keangkuhannya? Arumi menggelengkan kepala pelan, mencoba fokus kembali pada tugasnya. Ia tidak boleh membiarkan masa lalu menggerogoti momentum kesuksesan malam ini. Ia memberikan perhatian ekstra pada persiapan dessert yang akan disajikan ke meja Bagas dan keluarganya. Coklat lava cake dengan lelehan coklat hangat yang menggoda, ditemani dinginnya es krim vanila Tahiti yang aromatik. Lalu, raspberry panna cotta yang lembut dan segar, dengan saus raspberry yang sedikit asam untuk menyeimbangkan rasa manis. Arumi berharap, setidaknya, hidangan penutup yang sempurna ini bisa meninggalkan kesan manis di lidah mereka, terlepas dari segala niat sinis yang mungkin mereka bawa. Seorang pelayan dengan nampan perak mengantarkan dessert ke meja sudut itu. Arumi mengawasi dari balik pas, mencoba membaca ekspresi mereka. Sinta masih terlihat berbisik-bisik dengan Bagas. Sesekali melirik Arumi dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara penasaran dan mungkin sedikit kekecewaan karena tidak menemukan celah untuk meremehkan. Ibu Bagas, yang sebelumnya berkomentar pedas, tampak menikmati panna cottanya dengan gerakan sendok yang perlahan dan anggukan kecil. Sebuah pemandangan yang cukup mengejutkan bagi Arumi. Bahkan ayah Bagas terlihat menghabiskan lava cakenya tanpa komentar negatif. Suasana di meja itu tampak sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Seolah kelezatan dessert untuk sementara waktu berhasil meredakan ketegangan. Namun, keheningan itu pecah ketika ponsel Bagas berdering. Ia meraihnya dari saku jasnya dan menjawab dengan nada rendah, menjauhkan sedikit tubuhnya dari meja. Arumi dapat melihat kerutan di dahinya dan sesekali lirikan matanya ke arah Arumi. Ekspresinya berubah-ubah dengan cepat, dari keterkejutan yang kentara menjadi sedikit kecemasan yang terpancar dari raut wajahnya yang tegang. Percakapan telepon itu berlangsung beberapa menit, dan selama itu, Sinta memperhatikannya dengan ekspresi tidak senang yang semakin jelas terlihat. Setelah menutup telepon, Bagas berbalik menghadap Sinta dan berbisik sesuatu dengan nada mendesak. Arumi tidak dapat mendengar kata-katanya. Namun reaksi Sinta cukup jelas. Ia mengerutkan kening dan menggelengkan kepala pelan, seolah tidak setuju dengan apa yang dikatakan Bagas. Namun, Bagas tampak bersikeras. Tiba-tiba, Bagas berdiri dari kursinya dengan gerakan tergesa-gesa. Ia berjalan menghampiri Arumi lagi, kali ini dengan langkah yang lebih cepat dan raut wajah yang tampak tertekan. "Arumi, maaf sekali mengganggumu lagi di tengah acara penting ini. Ada urusan mendadak yang benar-benar harus kuselesaikan. Kami harus pergi sekarang juga." Nada suaranya terdengar lebih panik dari sebelumnya. Arumi mengangkat alisnya,
terkejut dengan perubahan suasana yang tiba-tiba ini. Secepat ini, Bagas? Bagaimana dengan dessert yang baru saja kalian nikmati? Tidak apa-apa, Arumi. Sungguh, lain kali saja kami akan kembali, jawab Bagas singkat. Matanya bergerak gelisah seolah sedang memikirkan sesuatu yang lain. Ia kemudian berbalik dan berpamitan dengan singkat kepada keluarganya dan Sinta, yang berdiri dengan enggan, wajahnya menunjukkan kekesalan yang mendalam. Ayo, Sinta, ajak Bagas dengan nada yang tidak menerima bantahan. Sinta akhirnya berdiri dengan helaan napas berat dan mengikuti Bagas keluar dari restoran. Sebelum benar-benar menghilang dari pandangan Arumi, Sinta sempat melemparkan tatapan sinis terakhir, seolah menyalahkan Arumi atas kepergian mereka yang terburu-buru ini. Keluarga Bagas yang lain tampak kebingungan dengan kepergian mendadak itu. Namun mereka ikut berpamitan dengan singkat dan canggung. Kepergian Bagas dan keluarganya yang begitu tiba-tiba meninggalkan tanda tanya besar di benak Arumi. Ada apa sebenarnya? Apakah panggilan telepon itu terkait dengan percakapan singkat mereka sebelumnya? Atau apakah ada masalah lain yang sedang mereka hadapi? Firasat Arumi mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah kepergian rombongan mantan suaminya itu, suasana di Magnolia Blend perlahan kembali ke ritmenya. Para tamu lain tampak menikmati sisa malam pembukaan, larut dalam percakapan dan tawa, memuji hidangan yang lezat dan suasana restoran yang elegan. Beberapa kritikus makanan bahkan menghampiri Arumi secara pribadi untuk memberikan selamat dan menyampaikan kesan positif mereka yang mendalam. Pujian tulus itu sedikit meredakan kegelisahan di hati Arumi. Malam semakin larut, dan satu persatu tamu mulai berpamitan. Arumi berdiri di depan pintu restoran, mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada setiap tamu yang keluar, merasa lelah namun juga diliputi kelegaan. Magnolia Blend telah berhasil melewati malam pembukaannya, sebuah pencapaian yang terasa manis setelah segala perjuangan. Saat Arumi hendak masuk kembali ke dalam restoran, seorang pelayan menghampirinya dengan sebuah kartu nama berwarna krem di tangannya. Maaf, Chef Arumi. Tuan Bagas tadi menitipkan ini untuk Anda sebelum beliau pergi. Arumi menerima kartu nama itu dengan dahi berkerut. Di permukaan kartu hanya tertera nama sederhana, Bagas Adiwijaya, dan sebuah nomor telepon genggam. Namun, ketika Arumi membalikan kartu itu, ia menemukan tulisan tangan singkat yang terburu-buru. Arumi, ada hal penting yang harus kita bicarakan. Segera hubungi saya. Arumi menatap kartu nama itu dengan rasa ingin tahu dan sedikit kecemasan yang kembali menghantuinya. Apa sebenarnya hal penting yang ingin Bagas bicarakan, hingga membuatnya meninggalkan malam pembukaan restorannya secara terburu-buru? Dan mengapa ia harus menghubunginya? Rasa penasaran bercampur dengan firasat buruk menyelimuti benak Arumi, meninggalkan rasa pahit yang menggantung di akhir malam yang seharusnya manis ini. Misteri yang ditinggalkan Bagas terasa seperti babak baru yang siap untuk dibuka. Arumi kembali ke area dapur yang mulai sedikit lengang, namun pikirannya masih berputar-putar seperti whisk yang baru berhenti. Pengakuan Bagas di dekat bar, meskipun singkat dan terasa ambigu, telah menanamkan benih keraguan yang tidak diinginkannya. Benarkah ada penyesalan di matanya? Ataukah itu hanya sekadar riak kecil dalam ombak keangkuhannya? Arumi menggelengkan kepala pelan, mencoba fokus kembali pada tugasnya. Ia tidak boleh membiarkan masa lalu menggerogoti momentum kesuksesan malam ini. Ia memberikan perhatian ekstra pada persiapan dessert yang akan disajikan ke meja Bagas dan keluarganya. Coklat lava cake dengan lelehan coklat hangat yang menggoda, ditemani dinginnya es krim vanila Tahiti yang aromatik. Lalu, raspberry panna cotta yang lembut dan segar, dengan saus raspberry yang sedikit asam untuk menyeimbangkan rasa manis. Arumi berharap, setidaknya, hidangan penutup yang sempurna ini bisa meninggalkan kesan manis di lidah mereka, terlepas dari segala niat sinis yang mungkin mereka bawa.
Seorang pelayan dengan nampan perak mengantarkan dessert ke meja sudut itu. Arumi mengawasi dari balik pas, mencoba membaca ekspresi mereka. Sinta masih terlihat berbisik-bisik dengan Bagas. Sesekali melirik Arumi dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara penasaran dan mungkin sedikit kekecewaan karena tidak menemukan celah untuk meremehkan. Ibu Bagas, yang sebelumnya berkomentar pedas, tampak menikmati panacotannya dengan gerakan sendok yang perlahan dan anggukan kecil. Sebuah pemandangan yang cukup mengejutkan bagi Arumi. Bahkan ayah Bagas terlihat menghabiskan lava cakenya tanpa komentar negatif. Suasana di meja itu tampak sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Seolah kelezatan dessert untuk sementara waktu berhasil meredakan ketegangan. Namun, keheningan itu pecah ketika ponsel Bagas berdering. Ia meraihnya dari saku jasnya dan menjawab dengan nada rendah, menjauhkan sedikit tubuhnya dari meja. Arumi dapat melihat kerutan di dahinya dan sesekali lirikan matanya ke arah Arumi. Ekspresinya berubah-ubah dengan cepat, dari keterkejutan yang kentara menjadi sedikit kecemasan yang terpancar dari raut wajahnya yang tegang. Percakapan telepon itu berlangsung beberapa menit, dan selama itu, Sinta memperhatikannya dengan ekspresi tidak senang yang semakin jelas terlihat. Setelah menutup telepon, Bagas berbalik menghadap Sinta dan berbisik sesuatu dengan nada mendesak. Arumi tidak dapat mendengar kata-katanya. Namun reaksi Sinta cukup jelas. Ia mengerutkan kening dan menggelengkan kepala pelan, seolah tidak setuju dengan apa yang dikatakan Bagas. Namun, Bagas tampak bersikeras. Tiba-tiba, Bagas berdiri dari kursinya dengan gerakan tergesa-gesa. Ia berjalan menghampiri Arumi lagi, kali ini dengan langkah yang lebih cepat dan raut wajah yang tampak tertekan. Arumi, maaf sekali mengganggumu lagi di tengah acara penting ini. Ada urusan mendadak yang benar-benar harus kuselesaikan. Kami harus pergi sekarang juga. Nada suaranya terdengar lebih panik dari sebelumnya. Arumi mengangkat alisnya, terkejut dengan perubahan suasana yang tiba-tiba ini. Secepat ini, Bagas, bagaimana dengan dessert yang baru saja kalian nikmati? Tidak apa-apa, Arumi. Sungguh, lain kali saja kami akan kembali, jawab Bagas singkat. Matanya bergerak gelisah seolah sedang memikirkan sesuatu yang lain. Ia kemudian berbalik dan berpamitan dengan singkat kepada keluarganya dan Sinta, yang berdiri dengan enggan, wajahnya menunjukkan kekesalan yang mendalam. Ayo, Sinta, ajak Bagas dengan nada yang tidak menerima bantahan. Sinta akhirnya berdiri dengan helaan napas berat dan mengikuti Bagas keluar dari restoran. Sebelum benar-benar menghilang dari pandangan Arumi, Sinta sempat melemparkan tatapan sinis terakhir, seolah menyalahkan Arumi atas kepergian mereka yang terburu-buru ini. Keluarga Bagas yang lain tampak kebingungan dengan kepergian mendadak itu, namun mereka ikut berpamitan dengan singkat dan canggung. Kepergian Bagas dan keluarganya yang begitu tiba-tiba meninggalkan tanda tanya besar di benak Arumi. Ada apa sebenarnya? Apakah panggilan telepon itu terkait dengan percakapan singkat mereka sebelumnya? Atau apakah ada masalah lain yang sedang mereka hadapi? Firasat Arumi mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah kepergian rombongan mantan suaminya itu, suasana di Magnolia Blend perlahan kembali ke ritmenya. Para tamu lain tampak menikmati sisa malam pembukaan, larut dalam percakapan dan tawa, memuji hidangan yang lezat dan suasana restoran yang elegan. Beberapa kritikus makanan bahkan menghampiri Arumi secara pribadi untuk memberikan selamat dan menyampaikan kesan positif mereka yang mendalam. Pujian tulus itu sedikit meredakan kegelisahan di hati Arumi. Malam semakin larut, dan satu persatu tamu mulai berpamitan. Arumi berdiri di depan pintu restoran, mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada setiap tamu yang keluar, merasa lelah namun juga diliputi kelegaan. Magnolia Blend telah berhasil melewati malam pembukaannya. Sebuah pencapaian yang terasa manis setelah segala perjuangan. Saat Arumi hendak masuk kembali ke dalam restoran,
Seorang pelayan menghampirinya dengan sebuah kartu nama berwarna krem di tangannya. "Maaf, Chef Arumi. Tuan Bagas tadi menitipkan ini untuk Anda sebelum beliau pergi." Arumi menerima kartu nama itu dengan dahi berkerut. Di permukaan kartu hanya tertera nama sederhana, Bagas Adiwijaya, dan sebuah nomor telepon genggam. Namun, ketika Arumi membalikan kartu itu, ia menemukan tulisan tangan singkat yang terburu-buru. "Arumi, ada hal penting yang harus kita bicarakan. Segera hubungi saya." Arumi menatap kartu nama itu dengan rasa ingin tahu dan sedikit kecemasan yang kembali menghantuinya. Apa sebenarnya hal penting yang ingin Bagas bicarakan, hingga membuatnya meninggalkan malam pembukaan restorannya secara terburu-buru? Dan mengapa ia harus menghubunginya? Rasa penasaran bercampur dengan firasat buruk menyelimuti benak Arumi, meninggalkan rasa pahit yang menggantung di akhir malam yang seharusnya manis ini. Misteri yang ditinggalkan Bagas terasa seperti babak baru yang siap untuk dibuka. Keesokan harinya, meskipun tubuhnya terasa lelah setelah malam pembukaan yang penuh tekanan, pikiran Arumi dipenuhi oleh percakapan telepon dengan Bagas. Kata-kata penyesalan dari ayah Bagas terus berputar di benaknya. Ia mencoba mengingat kembali interaksinya dengan ayah Bagas selama pernikahannya dengan Bagas. Sosok itu selalu menjaga jarak, dingin, dan jarang sekali berbicara langsung padanya. Kalaupun berbicara, nadanya selalu formal dan tanpa kehangatan. Penyesalan seperti apa yang mungkin ia rasakan terkait Magnolia Blend? Arumi memutuskan untuk mencari petunjuk di masa lalunya. Ia membuka kembali kotak kenangan yang tersimpan di gudang kecil di belakang restoran. Kotak itu berisi foto-foto lama, surat-surat, dan berbagai pernak-pernik dari masa pernikahannya dengan Bagas. Debu tipis menempel di permukaannya, menambah kesan kelam pada masa lalu itu. Dengan hati-hati, Arumi membuka kotak itu. Ia melihat foto-foto dirinya dan Bagas saat masih bersama, senyum yang tampak dipaksakan di wajah mereka. Ada juga foto-foto pernikahan mereka, di mana ayah Bagas berdiri tegak dengan ekspresi tanpa senyum. Arumi menghela napas. Mencari jawaban dari foto-foto ini terasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ia terus mengubek-ubek isi kotak itu hingga matanya tertumbuk pada sebuah amplop berwarna coklat kekuningan yang tampak usang. Amplop itu tidak bertuliskan nama. Namun Arumi merasa ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Dengan ragu, ia membukanya dan mengeluarkan selembar foto yang sudah agak pudar. Foto itu menampilkan seorang wanita muda yang sangat mirip dengannya, sedang tersenyum cerah di depan sebuah bangunan kecil yang tampak seperti restoran atau kedai. Di latar belakang, samar-samar terlihat papan nama yang sebagian tertutup oleh dedaunan. Namun Arumi bisa mengenali siluet huruf M, A, G, dan N. Jantung Arumi berdebar kencang. Kemiripan wanita di foto itu dengan dirinya saat muda sangat mencolok. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kepolosan dan semangat yang mungkin telah terkikis oleh waktu dan pengalaman. Di belakang foto itu, terdapat tulisan tangan yang sudah mulai memudar, "Impian kecilku di Magnolia Garden. Semoga suatu hari kamu bisa mewujudkannya, Nak." Tulisan itu jelas bukan tulisan ayah Bagas, melainkan tulisan ibunya, yang telah meninggal beberapa tahun sebelum ia menikah dengan Bagas. Arumi tertegun. Magnolia Garden? Apakah ada hubungannya dengan Magnolia Blend? Dan mengapa Ibunda Bagas menuliskan ini untuknya? Ia tidak pernah tahu bahwa Ibunda Bagas memiliki impian tentang sebuah restoran bernama Magnolia Garden. Tiba-tiba, sebuah kepingan memori melintas di benaknya. Saat masih berpacaran dengan Bagas, ia pernah secara tidak sengaja melihat sekilas foto lama di rumah keluarga Bagas. Ia ingat pernah bertanya tentang wanita di foto itu, dan Bagas menjawab dengan singkat bahwa itu adalah bibinya yang sudah lama meninggal. Namun, kemiripan wanita itu dengannya sangat kuat, dan Bagas tampak enggan membahasnya lebih lanjut. Kini,
Dengan ditemukannya foto ini dan tulisan di baliknya, Arumi merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Mengapa Ibunda Bagas menuliskan impian itu untuknya? Mengapa Bagas berbohong tentang siapa wanita di foto itu? Dan apa hubungannya semua ini dengan penyesalan ayah Bagas tentang Magnolia Blend? Arumi merasakan gelombang kebingungan dan rasa ingin tahu yang semakin besar. Ia harus mencari tahu kebenaran di balik foto lama ini. Ia harus mengungkap jejak masa lalu yang tersembunyi, dan mungkin menjadi kunci dari teka-teki yang sedang dihadapinya. Kotak kenangan itu ternyata menyimpan lebih dari sekadar kenangan pahit. Ia menyimpan sebuah misteri yang mungkin akan mengubah pandangannya tentang masa lalu dan masa depannya. Foto wanita muda dengan senyum cerah di depan bangunan sederhana bernama Magnolia Garden bagaikan duri kecil yang terus menusuk benak Arumi. Kemiripannya yang mencolok dengan dirinya di masa awal pernikahan. Sebelum badai perceraian dan ambisi membara mengubahnya, terasa begitu janggal. Pesan singkat namun penuh makna dari almarhumah ibu mertuanya di balik foto itu. Impian kecilku di Magnolia Garden. Semoga suatu hari kamu bisa mewujudkannya. Nak, semakin menguatkan keyakinannya bahwa ada kepingan masa lalu yang hilang dan mungkin menjadi kunci atas kebingungan yang ia rasakan. Mencari jejak Magnolia Garden secara daring ternyata nihil. Nama itu seolah lenyap ditelan waktu dan algoritma mesin pencari modern. Arumi kemudian teringat samar-samar percakapan dengan Bagas bertahun-tahun lalu. Saat ia menyebutkan bahwa ibunya berasal dari sebuah kota kecil yang terletak beberapa jam perjalanan dari ibu kota provinsi. Sebuah kota yang jarang mereka kunjungi, terutama setelah pernikahan mereka mulai retak. Insting Arumi mengatakan bahwa jawaban atas pertanyaannya mungkin tersembunyi di sana. Dengan keputusan yang mantap, Arumi mengatur keberangkatannya. Ia mempercayakan operasional Magnolia Blend kepada tangan kanan sekaligus sahabatnya, Maya, selama beberapa hari. Maya, yang selalu mendukung impian Arumi sejak awal, memahami kegelisahan yang dirasakan Arumi dan berjanji akan menjaga restoran layaknya miliknya sendiri. Ada dorongan yang tak tertahankan dalam diri Arumi untuk menelusuri masa lalu ini. Sebuah keyakinan bahwa kebenaran yang tersembunyi di baliknya akan memberikan pencerahan dan mungkin membebaskannya dari bayang-bayang masa lalu. Perjalanan menuju kota kelahiran Ibunda Bagas terasa panjang dan berliku, melewati hamparan sawah hijau dan perbukitan yang tenang. Setibanya di kota kecil itu, Arumi merasakan suasana yang jauh berbeda dari hiruk-pikuk kota besar. Waktu seolah berjalan lebih lambat di sini, dan keramahan penduduknya terasa hangat dan tulus. Arumi memulai pencariannya dengan bertanya kepada penduduk setempat di pasar tradisional yang ramai. Ia menunjukkan salinan foto Renata muda, berharap ada yang mengenalinya atau Magnolia Garden. Awalnya, usahanya tidak membuahkan hasil. Banyak wajah yang mengerutkan dahi tanda tidak tahu. Namun, saat ia menunjukkan foto itu kepada seorang wanita tua renta yang sedang menjual bunga di sudut pasar, mata wanita itu tiba-tiba berbinar. Nak, itu Renata. Ya ampun, sudah lama sekali aku tidak melihat fotonya. Serunya dengan suara serak namun penuh semangat. Renata? Dia dulu pemilik Magnolia Garden. Oh, tempat yang indah sekali. Kue-kue magnolianya, sampai sekarang aku masih ingat aromanya yang harum. Arumi merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Jadi, Magnolia Garden memang pernah ada, dan pemiliknya bernama Renata. Sebuah kebetulan yang luar biasa bahwa nama itu sama dengan kritikus makanan yang memuji restorannya. Mungkinkah ada hubungan yang lebih dalam dari sekadar kesamaan nama? Apa yang terjadi dengan Magnolia Garden, Bu? Tanya Arumi dengan nada penuh harap. Wajah wanita tua itu berubah menjadi sendu. Kerutan di wajahnya semakin terlihat jelas. Ah, sayang sekali, Nak. Tempat itu terbakar habis bertahun-tahun yang lalu. Kebakaran hebat. Renata sangat terpukul. Setelah kejadian itu, dia pergi dari kota ini. Tidak ada yang tahu pasti kemana perginya.
Beberapa bilang dia pindah ke kota besar, yang lain bilang dia pergi jauh. Arumi merasa seperti ada pukulan di dadanya. Kisah tragis Magnolia Garden dan nasib Renata membuatnya terkejut dan semakin penasaran. Lalu, bagaimana mungkin Ibunda Bagas, yang menikah dan pindah ke kota lain, memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Renata hingga menuliskan impiannya itu untuk Arumi? Arumi melanjutkan pencariannya, bertanya kepada lebih banyak penduduk, terutama yang berusia lebih tua. Dari cerita yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, terungkaplah jalinan persahabatan yang erat antara Renata dan Ibunda Bagas sejak masa kanak-kanak. Mereka berdua memiliki mimpi yang sama untuk membuka restoran yang menyajikan hidangan lezat dan suasana yang hangat. Namun, takdir berkata lain. Keluarga Ibunda Bagas tidak merestui impian itu. Mungkin karena alasan ekonomi atau status sosial. Akhirnya, Ibunda Bagas menikah dengan ayah Bagas dan meninggalkan kota kelahirannya. Meskipun terpisah oleh jarak, persahabatan Renata dan Ibunda Bagas tetap terjalin melalui surat menyurat yang rutin. Beberapa penduduk mengingat Ibunda Bagas sering menyempatkan diri berkunjung ke Magnolia Garden setiap kali ia pulang kampung untuk menjenguk keluarganya. Mereka juga mengingat betapa sedih dan terpukulnya Ibunda Bagas saat mendengar kabar tentang kebakaran yang menghancurkan Magnolia Garden. Tiba-tiba, sebuah ingatan samar muncul di benak Arumi. Saat masih menjadi istri Bagas, ia pernah melihat sebuah lukisan bunga magnolia yang sangat indah tergantung di ruang kerja ayah Bagas. Lukisan itu tampak tua namun terpelihara dengan baik. Ketika ia bertanya tentang lukisan itu, Bagas menjawab dengan singkat dan tanpa minat bahwa itu adalah hadiah dari seorang teman lama ibunya. Sekarang, dengan informasi yang baru ia dapatkan tentang Renata, Arumi memiliki firasat kuat bahwa teman lama itu tidak lain adalah Renata. Arumi merasa semakin dekat dengan inti misteri ini. Ia memutuskan untuk segera kembali ke kota. Ia harus melihat lukisan itu lagi, dengan mata dan pikiran yang lebih terbuka. Ia yakin, lukisan bunga magnolia itu mungkin menyimpan petunjuk visual atau bahkan pesan tersembunyi yang akan menghubungkannya dengan masa lalu yang terlupakan, dengan impian Ibunda Bagas, dan mungkin juga dengan alasan dibalik penyesalan ayah Bagas tentang Magnolia Blend. Perjalanannya ke kota kecil itu telah membuka tirai rahasia yang lebih lebar dari yang pernah ia duga. Dan kini ia tahu bahwa ia harus menggali lebih dalam untuk mengungkap seluruh kisah yang tersembunyi di balik nama Magnolia. Perjalanan kembali ke kota terasa lebih singkat bagi Arumi. Pikirannya dipenuhi dengan potongan-potongan informasi yang baru ia kumpulkan di kota kelahiran Ibunda Bagas. Persahabatan erat antara Renata dan ibu mertuanya, impian mereka tentang restoran bernama Magnolia, dan tragedi kebakaran yang menghancurkan Magnolia Garden. Semua itu terasa seperti kepingan-kepingan puzzle yang belum tersusun sempurna. Kini, fokusnya tertuju pada lukisan bunga magnolia di ruang kerja ayah Bagas. Ia yakin, lukisan itu memegang kunci penting dalam memahami misteri ini. Sesampainya di rumah yang dulu ia tinggali bersama Bagas, Arumi merasa ada sensasi aneh menyelimutinya. Tempat ini menyimpan begitu banyak kenangan pahit. Namun kini ia datang dengan tujuan yang berbeda, bukan untuk mengenang masa lalu yang gagal, melainkan untuk mencari kebenaran yang tersembunyi. Ia menghubungi Bagas, mengatakan bahwa ia ingin mengambil beberapa barangnya yang tertinggal. Bagas, yang masih diselimuti kesedihan dan kekhawatiran tentang kondisi ayahnya, mengizinkannya datang. Saat Arumi tiba, suasana rumah terasa lebih suram dari yang ia ingat. Bagas menyambutnya dengan wajah lelah dan mata sembab. Sinta tidak terlihat. Arumi menyampaikan belasungkawa sekali lagi tentang kondisi ayah Bagas, dan Bagas hanya menjawab dengan anggukan lemah. "Aku hanya ingin mengambil beberapa barangku," kata Arumi berusaha bersikap biasa. "Dan, aku ingat ada sebuah lukisan bunga magnolia di ruang kerja ayahmu. Bolehkah aku melihatnya lagi?" Bagas tampak sedikit terkejut dengan permintaan itu. "Lukisan itu?"
Sudah lama sekali. Aku tidak yakin ayah masih menyimpannya. Namun, tanpa bertanya lebih lanjut, ia mengantar Arumi menuju ruang kerja ayahnya. Ruangan itu tampak lebih berantakan dari biasanya. Tumpukan dokumen dan buku berserakan di meja. Namun, di dinding, tepat di atas meja kerja yang besar, tergantung lukisan yang Arumi cari. Lukisan itu menggambarkan sekuntum bunga magnolia putih yang sedang mekar sempurna, dengan detail yang sangat halus dan warna yang lembut namun memukau. Ada aura kedamaian dan keindahan yang terpancar dari lukisan itu. Arumi mendekat, mengamati setiap goresan kuas dengan seksama. Ia merasakan sentuhan emosi yang kuat dari lukisan itu, seolah pelukisnya mencurahkan seluruh hatinya ke dalam karya tersebut. Di sudut kanan bawah lukisan, samar-samar terlihat inisial RH dengan gaya tulisan yang elegan. Arumi yakin itu adalah inisial Renata. Lukisan ini sangat indah, kata Arumi pelan, tanpa mengalihkan pandangannya dari lukisan itu. Bagas berdiri di sampingnya, menatap lukisan itu dengan ekspresi kosong. Ya, ibu sangat menyukainya. Katanya, itu hadiah dari teman lamanya. Apakah kamu tahu siapa teman lama ibu? Tanya Arumi, mencoba menyelidiki lebih lanjut. Bagas menggelengkan kepala. Tidak ingat persis. Sepertinya seseorang dari kampung halamannya. Arumi menghela napas. Bagas sepertinya tidak tahu apa-apa tentang hubungan mendalam antara ibunya dan Renata. Arumi kembali fokus pada lukisan itu. Ia memperhatikan bingkai kayu yang tampak tua. Di bagian belakang bingkai, ia melihat ada sesuatu yang tampak seperti amplop yang terselip. Dengan hati-hati, ia meminta izin Bagas untuk melihatnya lebih dekat. Bagas, yang tampak tidak terlalu tertarik, mengizinkannya. Dengan perlahan, Arumi melepaskan amplop itu dari belakang bingkai. Amplop itu berwarna coklat muda dan terasa rapuh. Di dalamnya, ia menemukan beberapa lembar surat yang sudah menguning dan sebuah foto lain. Foto itu menampilkan Renata dan ibunda Bagas saat masih muda, berdiri berdampingan dengan senyum cerah di depan bangunan Magnolia Garden. Di belakang foto itu tertulis, "Sahabat selamanya, Renata dan Dewi." Dewi itu adalah nama ibunda Bagas. Arumi membuka surat-surat itu dengan tangan gemetar. Tulisan di dalamnya adalah curahan hati antara Renata dan Dewi. Mereka berbagi impian tentang Magnolia Garden, saling mendukung dalam suka dan duka, dan mengungkapkan kesedihan mendalam saat Dewi harus menikah dan pindah. Ada juga surat-surat setelah kebakaran Magnolia Garden, di mana Dewi berusaha menguatkan Renata yang sangat terpukul. Di salah satu surat terakhir dari Dewi, tertulis kalimat yang membuat Arumi tertegun. "Renata, aku selalu menyesal tidak bisa mewujudkan impian kita bersama. Aku berharap, suatu hari nanti, impian itu bisa hidup kembali melalui orang lain, seseorang yang memiliki semangat dan visi sepertimu. Mungkin melalui anakku, Arumi, yang selalu memiliki minat dalam dunia kuliner." Arumi memejamkan mata. Jadi, ini alasannya. Ibunda Bagas melihat potensi dalam dirinya, sebuah semangat yang sama dengan Renata di masa muda. Mungkinkah ia telah menceritakan impian mereka kepada ayah Bagas? Dan apakah penyesalan ayah Bagas ada hubungannya dengan hal ini? Saat Arumi membuka mata, ia melihat Bagas menatapnya dengan ekspresi bingung. "Apa itu, Arumi? Apa yang kamu temukan?" Arumi menarik napas dalam-dalam. "Bagas, lukisan ini dan surat-surat ini semua tentang ibumu dan sahabatnya, Renata. Mereka punya impian tentang Magnolia Garden." Bagas tampak terkejut. "Ibu dan Renata? Aku tidak pernah tahu mereka sedekat itu." "Ibumu? Dia berharap impian itu bisa terwujud melalui diriku," lanjut Arumi pelan. "Mungkin Magnolia Blank adalah kelanjutan dari impian mereka." Tiba-tiba, Arumi teringat percakapan teleponnya dengan Bagas tentang penyesalan ayahnya. Mungkinkah ayah Bagas merasa bersalah karena telah menghalangi impian ibunya dan Renata di masa lalu? Mungkinkah ia melihat kemiripan antara semangat Arumi dan Renata, dan merasa menyesal karena dulu telah meremehkan impian Arumi? Arumi tahu,
ia belum mendapatkan semua jawaban. Namun, penemuan ini telah membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang masa lalu keluarganya dan mungkin juga tentang dirinya sendiri. Lukisan bunga magnolia itu bukan hanya sekadar hiasan dinding. Ia adalah jendela menuju sebuah kisah persahabatan, impian yang terkubur, dan mungkin juga penyesalan yang tersembunyi. Arumi dan Bagas duduk berdua di ruang kerja ayah Bagas, dikelilingi oleh surat-surat tua dan foto-foto pudar. Suasana canggung dan penuh pertanyaan menggantung di udara. Bagas tampak terkejut dengan informasi baru yang baru saja terungkap tentang kedekatan ibunya dan Renata serta impian Magnolia Garden. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini, kata Bagas akhirnya, suaranya pelan. Ibu tidak pernah banyak bercerita tentang masa lalunya di kampung. Mungkin ayahmu tahu lebih banyak, ujar Arumi, menatap Bagas dengan harapan. Mungkin penyesalannya ada hubungannya dengan ini. Bagas menghela napas. Aku tidak yakin. Ayah selalu menjadi sosok yang tertutup, terutama tentang masa lalunya. Namun, ada kerut di dahinya, tanda ia sedang berpikir keras. Tapi, aku ingat sesuatu. Dulu, sekali waktu, saat aku masih kecil, aku pernah mendengar ibu dan ayah bertengkar hebat. Ibu menangis dan menyebut nama, Renata, dan impian yang hilang. Mata Arumi membulat. Jadi, memang ada konflik di masa lalu terkait Renata dan Magnolia Garden. Apakah kamu ingat apa lagi yang mereka katakan? Desak Arumi. Bagas menggelengkan kepala. Tidak terlalu jelas. Aku hanya ingat ibu terlihat sangat sedih dan ayah tampak marah. Setelah itu, nama Renata jarang sekali disebut di rumah. Arumi mencoba menyusun kepingan-kepingan puzzle ini. Ibunda Bagas dan Renata memiliki impian bersama. Ibunda Bagas menikah dengan ayah Bagas dan meninggalkan kampung halamannya, mungkin dengan berat hati. Kemudian, Magnolia Garden terbakar, sebuah tragedi yang pasti sangat memukul Ibunda Bagas. Dan ada pertengkaran hebat antara Ibunda Bagas dan ayah Bagas terkait Renata dan impian yang hilang itu. Mungkinkah ayah Bagas tidak menyetujui persahabatan mereka atau impian mereka? Mungkinkah ia merasa cemburu atau terancam? Dan apakah penyesalannya saat ini terkait dengan bagaimana ia memperlakukan ibunya di masa lalu? Bagas, apakah ayahmu pernah meremehkan impian ibumu? Tanya Arumi hati-hati. Bagas terdiam sejenak. Sejujurnya ya. Ayah selalu memiliki pandangan yang sangat tradisional tentang peran wanita. Ia ingin ibu fokus pada keluarga dan tidak terlalu memikirkan hal-hal di luar rumah. Jawaban Bagas semakin memperkuat dugaan Arumi. Ayah Bagas mungkin telah menghalangi impian ibunya dan Renata, dan kini, melihat Arumi berhasil mewujudkan mimpinya sendiri di bidang kuliner, ia merasakan penyesalan yang mendalam. Mungkin ia melihat dalam diri Arumi semangat yang sama dengan Renata muda, semangat yang dulu ia padamkan pada istrinya sendiri. Mungkin ayahmu melihat kesuksesanku dengan Magnolia Blank dan menyadari kesalahannya di masa lalu, ujar Arumi pelan. Mungkin ia menyesal tidak mendukung impian ibumu. Bagas menatap Arumi dengan ekspresi yang baru. Ada semacam pemahaman yang mulai terpancar dari matanya. Mungkin kamu benar, Arumi. Ayah memang selalu terlihat tidak nyaman setiap kali ibu membicarakan tentang masa lalunya. Arumi merasakan sedikit kelegaan. Misteri di balik penyesalan ayah Bagas mulai terkuak. Namun, masih ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Mengapa Ibunda Bagas menuliskan harapannya tentang Magnolia Garden kepada Arumi? Apakah ada hubungan khusus antara mereka yang tidak ia ketahui? Bagas, apakah ibumu pernah bercerita tentang mengapa ia menuliskan harapannya tentang Magnolia Garden kepadaku? Tanya Arumi, menunjukkan foto dengan tulisan di baliknya. Bagas mengambil foto itu dan mengamatinya dengan seksama. Aku tidak pernah melihat foto ini sebelumnya. Dan ibu tidak pernah bercerita tentang ini padaku. Ia tampak bingung. Mungkin ibu melihat sesuatu dalam dirimu, Arumi. Semangatmu. Mungkin, aku tahu betapa gigihnya kamu dalam meraih impianmu. Kata-kata Bagas terasa tulus. Untuk pertama kalinya sejak perceraian mereka, Arumi merasakan adanya koneksi yang lebih dalam di antara mereka, terjalin melalui kenangan akan Ibunda Bagas. Aku rasa kita harus bicara dengan ayahmu, kata Arumi akhirnya. Jika kondisinya memungkinkan, mungkin ia bisa memberikan kita jawaban yang lebih jelas. Bagas mengangguk setuju. Ya, kita harus mencoba.
Mungkin ini saatnya bagi kami untuk memahami masa lalu ibu lebih baik. Dengan tekad yang baru, Arumi dan Bagas memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit tempat ayah Bagas dirawat. Mereka berharap, di tengah kondisi kesehatannya yang lemah, ayah Bagas bisa memberikan sedikit pencerahan tentang masa lalu yang tersembunyi dan mengurai benang penyesalan yang selama ini menyelimuti hatinya. Mereka berdua merasa, mengungkap kebenaran ini bukan hanya penting bagi Arumi, tetapi juga bagi Bagas dan pemahamannya tentang ibunya sendiri. Suasana di rumah sakit terasa dingin dan sunyi, jauh berbeda dengan kehangatan dan hiruk-pikuk Magnolia. Arumi dan Bagas berjalan berdampingan menuju ruang perawatan intensif tempat ayah Bagas dirawat. Langkah mereka terasa berat, diiringi oleh kecemasan dan harapan yang bercampur aduk. Sebelum memasuki ruangan, seorang perawat menjelaskan kondisi ayah Bagas. Beliau sudah sadar, namun masih sangat lemah. Dokter menyarankan untuk tidak terlalu lama berbicara dan menghindari hal-hal yang bisa membuatnya stres. Bagas mengangguk mengerti. Mereka berdua masuk ke dalam ruangan dengan hati-hati. Ayah Bagas terbaring lemah di ranjang, dengan beberapa alat medis terpasang di tubuhnya. Wajahnya tampak pucat dan matanya terlihat sayu. Namun, ketika melihat Bagas dan Arumi, ada sedikit kejutan dan kebingungan di matanya. Bagas mendekat dan menggenggam tangan ayahnya dengan lembut. "Ayah, ini Bagas." Dan ini Arumi datang menjenguk. Ayah Bagas mengerjapkan matanya perlahan, mencoba fokus. Suaranya terdengar lemah dan serak saat berbicara. Arumi, ada apa kalian di sini?" "Kami hanya ingin menjenguk ayah," jawab Bagas berusaha tersenyum. Arumi ikut mendekat. "Semoga lekas sembuh, Pak." Ayah Bagas menatap Arumi dengan tatapan yang lebih dalam kali ini. Ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi tatapan dingin seperti biasanya, melainkan sebuah keraguan dan mungkin penyesalan. Setelah beberapa saat hening, Bagas memberanikan diri untuk bertanya. "Ayah, kemarin, saat menelepon Arumi, ayah sempat mengatakan sesuatu tentang restoran Arumi dan penyesalan. Apa maksud ayah?" Ekspresi ayah Bagas berubah. Ada sedikit ketegangan di wajahnya yang pucat. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab dengan suara lirih. "Itu, sudah lama sekali. Tentang ibu dan sahabatnya, Renata?" Sela Arumi pelan, mencoba memancing ingatannya. "Tentang impian Magnolia Garden?" Mata ayah Bagas tampak berkaca-kaca mendengar nama itu. Ia mengangguk lemah. "Dewi, Renata, mereka punya mimpi indah." "Dan ayah? Apakah ayah menyesal karena tidak mendukung mimpi itu?" tanya Bagas hati-hati. Ayah Bagas terdiam sejenak. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Saya salah. Saya terlalu keras kepala. Saya tidak mengerti betapa berartinya impian itu bagi ibumu." Arumi dan Bagas saling bertukar pandang. Pengakuan itu terasa berat namun melegakan. Akhirnya, tabir masa lalu mulai tersingkap. "Dan tentang Magnolia Blank, ayah?" tanya Arumi dengan nada lembut. "Apakah ada hubungannya dengan impian ibu dan Renata?" Ayah Bagas kembali menatap Arumi, kali ini dengan tatapan yang lebih fokus. "Kamu, restoranmu, itu seperti mimpi yang hidup kembali. Dewi pasti bangga padamu." Arumi merasakan air mata mengalir di pipinya. Kata-kata itu, meskipun singkat dan lemah, terasa seperti pengakuan dan restu yang selama ini ia dambakan. "Ibumu, dia pernah menunjukkan foto seorang wanita muda padaku," lanjut ayah Bagas dengan susah payah. "Katanya wanita itu memiliki semangat yang sama denganmu. Dia berharap impian mereka bisa dilanjutkan olehmu." Arumi terkejut. Jadi, Ibunda Bagas memang melihat kemiripan antara dirinya dan Renata. "Apakah wanita di foto itu Renata?" tanya Arumi. Ayah Bagas mengangguk lemah. "Ya, Renata. Sahabat terbaik ibumu." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Arumi dan Bagas membiarkan ayah mereka beristirahat sejenak. Banyak hal yang kini mulai masuk akal. Impian Ibunda Bagas yang tak terwujud, persahabatannya dengan Renata, dan harapan Ibunda Bagas agar Arumi bisa melanjutkannya. Penyesalan ayah Bagas ternyata berakar pada ketidakmampuannya untuk memahami dan mendukung impian istrinya. "Ayah, terima kasih sudah berbagi ini dengan kami," kata Bagas akhirnya. Suaranya tercekat. Ayah Bagas hanya mengangguk kecil, tampak sangat lelah.
Arumi dan Bagas tahu mereka tidak bisa bertanya lebih banyak lagi. Mereka telah mendapatkan jawaban yang selama ini mereka cari. Sebelum berpamitan, Arumi mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada ayah Bagas. Semoga ayah cepat pulih. Saya akan selalu mengingat kata-kata ayah. Saat mereka keluar dari ruangan, Arumi dan Bagas sama-sama terdiam. Ada beban berat yang terangkat dari pundak mereka. Masa lalu yang kelam kini mulai tampak lebih jelas. Dan penyesalan yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap di tepi ranjang rumah sakit. Arumi merasa ada ikatan baru yang terjalin antara dirinya dan keluarga Bagas. Sebuah ikatan yang didasari oleh penghormatan pada impian seorang wanita dan penyesalan seorang pria di akhir hidupnya. Setelah kunjungan yang penuh emosi di rumah sakit, Arumi dan Bagas berjalan keluar dengan perasaan yang campur aduk. Kesedihan atas kondisi ayah Bagas bercampur dengan kelegaan karena misteri masa lalu perlahan terkuak. Percakapan singkat namun bermakna dengan ayah Bagas telah memberikan perspektif baru bagi Arumi tentang hubungannya dengan keluarga mantan suaminya dan, yang lebih penting, tentang Magnolia Blend. Aku tidak pernah menyangka ibu memiliki harapan seperti itu untukmu, kata Bagas pelan, memecah keheningan di antara mereka. Dan ayah, aku tidak pernah melihatnya begitu menyesal sebelumnya. Arumi mengangguk. Kata-kata ayahmu sangat berarti bagiku. Rasanya seperti mendapatkan restu yang selama ini tidak pernah kurasakan dari keluargamu. Mungkin ini cara ibu untuk tetap terhubung dengan impiannya. Lanjut Bagas, menatap langit malam. Melalui dirimu. Arumi terdiam, merenungkan kata-kata Bagas. Ia merasa ada tanggung jawab yang lebih besar sekarang. Magnolia Blend bukan hanya sekadar restorannya. Ini juga merupakan warisan dari impian dua wanita yang memiliki semangat dan visi yang sama. Beberapa hari kemudian, kondisi ayah Bagas semakin melemah. Arumi dan Bagas sering berkunjung ke rumah sakit, bergantian menjaga dan memberikan dukungan. Sinta, istri Bagas, juga terlihat lebih sering berada di sisi suaminya, meskipun tatapannya pada Arumi masih menyimpan sedikit kecanggungan. Hingga akhirnya, kabar duka itu tiba. Ayah Bagas meninggal dunia dengan tenang di tengah malam. Arumi turut merasakan kesedihan yang mendalam, meskipun hubungannya dengan almarhum tidak pernah dekat. Ia melihat kesedihan yang tulus di mata Bagas dan menyadari bahwa di balik sikap dingin ayahnya, ada sebuah penyesalan yang mendalam dan mungkin juga rasa sayang yang terpendam. Setelah pemakaman yang dihadiri oleh keluarga dan kerabat, Bagas tampak lebih tenang namun juga lebih introspektif. Ia menghabiskan lebih banyak waktu sendirian, seolah sedang merenungkan kembali masa lalunya dan hubungan dengan orang tuanya. Suatu sore, Bagas menghubungi Arumi dan memintanya untuk bertemu di Magnolia Blend. Arumi sedikit terkejut, namun ia menyetujuinya. Saat Bagas tiba di restoran yang ramai itu, ia tampak sedikit canggung namun ada ketegasan dalam langkahnya. Mereka duduk di salah satu meja sudut yang tenang, tempat Arumi sering merenung. Bagas membuka percakapan dengan nada serius. Arumi, setelah semua yang terjadi, aku jadi banyak berpikir tentang ibu dan ayah. Tentang impian mereka dan tentangmu. Arumi mendengarkannya dengan saksama. Aku tahu dulu aku tidak pernah mendukung impianmu. Aku meremehkanmu dan mungkin aku juga meremehkan impian ibu tanpa menyadarinya. Aku minta maaf untuk itu. Kata-kata Bagas terdengar tulus dan penuh penyesalan. Arumi mengangguk pelan. Terima kasih, Bagas. Aku menghargai kejujuranmu. Dan aku ingin melakukan sesuatu untuk mengenang ibu dan mimpinya. Lanjut Bagas. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh. Tapi, bagaimana kalau kita bekerja sama? Arumi mengerutkan kening, tidak mengerti arah pembicaraan Bagas. Aku tidak tahu banyak tentang bisnis restoran. Tapi aku punya sumber daya dan koneksi. Mungkin, kita bisa mengembangkan Magnolia Blend lebih jauh. Menjadikannya benar-benar seperti impian ibu dan Renata dulu. Sebagai bentuk penghormatan pada mereka. Arumi terkejut dengan tawaran Bagas. Setelah semua yang terjadi di antara mereka, ide untuk bekerja sama terasa sulit untuk dibayangkan. Namun, ia melihat ketulusan di mata Bagas. Bagas, aku tidak tahu harus berkata apa, jawab Arumi dengan nada bingung. Pikirkanlah, Arumi, kata Bagas. Ini bukan tentang kita. Ini tentang mewujudkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang berakar dari masa lalu. Ini tentang memberikan warisan yang tak ternilai bagi ibu dan Renata. Arumi terdiam, menimbang-nimbang tawaran Bagas.
Bekerja sama dengan mantan suami yang dulu meremehkannya, itu adalah sebuah tantangan besar. Namun, ide untuk mengembangkan Magnolia Blend menjadi sesuatu yang lebih besar, sebagai penghormatan pada impian Ibunda Bagas dan Renata, terasa sangat menggoda. Mungkinkah ini awal dari babak baru dalam hidupnya? Sebuah babak yang tidak hanya tentang kesuksesan pribadinya, tetapi juga tentang mewujudkan impian yang tertunda dari masa lalu. Warisan yang tak ternilai itu kini terbentang di hadapannya, menanti untuk diwujudkan. Arumi menghabiskan beberapa hari untuk mempertimbangkan tawaran Bagas. Bekerja sama dengan mantan suami yang dulu meragukannya terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin ia melihat potensi di balik ide tersebut. Bagas memiliki sumber daya dan jaringan bisnis yang luas, sesuatu yang mungkin bisa mempercepat pertumbuhan Magnolia Blend lebih dari yang bisa ia lakukan sendiri. Dan yang terpenting, ide untuk menghormati impian Ibunda Bagas dan Renata terasa sangat menyentuh hatinya. Ia juga menyadari adanya perubahan dalam diri Bagas. Kehilangan ayahnya tampaknya telah membuka matanya terhadap banyak hal, termasuk kesalahannya di masa lalu. Ketulusan dalam permintaannya untuk bekerja sama terasa nyata. Setelah melalui pertimbangan yang matang, Arumi akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Bagas. Ia menghubungi Bagas dan mengajaknya bertemu lagi di Magnolia Blend. "Bagas, aku sudah memikirkannya," kata Arumi saat mereka duduk berdua. "Aku bersedia bekerja sama denganmu." Bagas tampak lega dan terkejut secara bersamaan. "Benarkah, Arumi? Terima kasih. Aku janji tidak akan mengecewakanmu." "Ini bukan hanya tentangku, Bagas," balas Arumi. "Ini tentang mewujudkan impian ibumu dan Renata. Aku rasa itu adalah tujuan yang mulia." Mereka mulai merencanakan langkah-langkah awal. Bagas menawarkan untuk membantu dalam hal pengembangan bisnis, mencari lokasi baru untuk ekspansi, dan mengurus aspek finansial yang lebih besar. Arumi tetap fokus pada operasional restoran, menjaga kualitas makanan dan layanan yang telah menjadi ciri khas Magnolia Blend. Awalnya, kerjasama mereka terasa sedikit canggung. Ada sisa-sisa luka lama yang sesekali muncul dalam percakapan. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai belajar untuk saling menghormati dan fokus pada tujuan bersama. Bagas menunjukkan kesungguhannya dalam membantu, dan Arumi mulai melihat sisi lain dari mantan suaminya yang selama ini tersembunyi di balik kesombongan dan ketidakpeduliannya. Sinta, istri Bagas, awalnya tampak tidak senang dengan kerjasama ini. Ada kecemburuan dan ketidakpercayaan di matanya setiap kali ia melihat Arumi dan Bagas bersama. Namun, Bagas berusaha menjelaskan padanya bahwa ini adalah tentang menghormati mendiang ibunya dan tidak ada motif lain di baliknya. Perlahan, Sinta mulai menerima situasi ini, meskipun ia tetap menjaga jarak dengan Arumi. Beberapa bulan kemudian, Magnolia Blend membuka cabang kedua di lokasi yang lebih strategis di pusat kota, berkat bantuan Bagas. Konsep restoran tetap sama, namun dengan sentuhan yang lebih modern dan elegan. Pembukaan cabang kedua ini semakin mengukuhkan nama Magnolia Blend sebagai salah satu restoran terbaik di kota. Arumi merasa bangga dengan pencapaian ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa kerjasama dengan mantan suaminya bisa membawa Magnolia Blend ke level yang lebih tinggi. Ia mulai melihat bahwa terkadang, jalan menuju impian bisa datang dari arah yang tidak terduga. Namun, di tengah kesuksesan yang mereka raih bersama, Arumi tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalu. Luka yang pernah Bagas torehkan masih membekas, meskipun kini tertutup oleh lapisan kerjasama profesional. Ia tetap menjaga jarak emosional dengan Bagas, fokus pada pekerjaan dan tujuannya. Suatu malam, setelah jam kerja selesai, Bagas mengajak Arumi duduk di teras Magnolia Blend. Suasana malam terasa tenang dan bintang-bintang bertaburan di langit. "Arumi," kata Bagas dengan nada serius. "Aku tahu kata maaf saja tidak akan cukup untuk menebus kesalahanku di masa lalu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Bekerja sama denganmu dan melihat bagaimana kamu mewujudkan impianmu, itu membuatku sadar betapa bodohnya aku dulu." Arumi menatap Bagas, mencoba membaca ketulusan di matanya. "Aku tidak mengharapkanmu untuk memaafkanku begitu saja," lanjut Bagas. "Tapi aku berharap suatu hari nanti, kita bisa benar-benar menjadi teman, bukan hanya rekan kerja." Arumi terdiam sejenak. Ia tidak tahu apakah ia bisa benar-benar melupakan masa lalu. Namun, melihat perubahan dalam diri Bagas dan kesungguhannya dalam bekerja sama,
Ia merasa ada harapan untuk sebuah awal yang baru, sebuah babak yang tak terduga dalam hidupnya. Mungkin, di balik luka lama, ada potensi untuk membangun sesuatu yang lebih baik, bukan hanya untuk Magnolia Blank, tetapi juga untuk hubungan mereka berdua. Waktu akan menjawabnya. Kerjasama antara Arumi dan Bagas semakin solid seiring berjalannya waktu. Mereka menemukan ritme kerja yang efektif, dengan Arumi fokus pada kreasi kuliner dan operasional restoran, sementara Bagas mengurus pengembangan bisnis dan ekspansi. Keberhasilan cabang kedua Magnolia Blank semakin memicu semangat mereka untuk terus maju. Namun, di balik layar kesuksesan itu, bayangan Sinta, istri Bagas, masih menjadi ganjalan. Meskipun ia tidak lagi menunjukkan penentangan secara terbuka terhadap kerjasama Arumi dan Bagas, Arumi bisa merasakan ketidaknyamanan dan kecurigaan yang tersirat dalam tatapannya. Sinta sering datang ke restoran tanpa pemberitahuan, mengawasi interaksi antara Arumi dan Bagas dengan ekspresi dingin. Suatu siang, saat Arumi sedang memeriksa laporan keuangan di kantornya, Sinta tiba-tiba masuk tanpa mengetuk. Wajahnya tampak tegang dan matanya menyiratkan kemarahan yang tertahan. "Ada yang ingin kubicarakan denganmu," kata Sinta dengan nada ketus. Arumi menghela napas dalam-dalam, mencoba mempertahankan ketenangannya. "Silakan, Sinta." "Aku tidak suka dengan kedekatanmu dan Bagas," ujar Sinta langsung ke intinya. "Aku tahu kalian punya masa lalu, dan aku tidak percaya kerjasama ini murni hanya bisnis." Arumi menatap Sinta dengan tenang. "Sinta, Bagas dan aku memiliki tujuan yang jelas. Mengembangkan Magnolia Blend sebagai penghormatan pada ibunya. Tidak ada motif lain di balik kerjasama ini." "Mudah bagimu untuk mengatakan itu," balas Sinta sinis. "Kalian pernah menikah. Siapa tahu kamu punya rencana tersembunyi untuk merebutnya kembali." Arumi merasa tersinggung dengan tuduhan itu. "Aku sudah membangun hidupku sendiri, Sinta. Aku tidak tertarik untuk kembali ke masa lalu." "Lalu kenapa kamu begitu dekat dengannya?" desak Sinta. "Aku melihat bagaimana kalian berinteraksi. Ada keakraban yang lebih dari sekadar rekan kerja. Kami belajar untuk saling menghormati sebagai profesional," jawab Arumi tegas. "Bagas telah mengakui kesalahannya di masa lalu dan berusaha untuk memperbaikinya. Aku menghargai usahanya." "Dan kamu percaya begitu saja?" tanya Sinta dengan nada mencemooh. "Pria seperti Bagas tidak akan pernah berubah sepenuhnya." Arumi terdiam sejenak. Ia tahu bahwa luka masa lalu tidak akan hilang begitu saja. Namun, ia juga melihat adanya perubahan nyata dalam diri Bagas. "Aku memilih untuk melihat ke depan, Sinta," kata Arumi akhirnya. "Kerjasama ini menguntungkan kita semua, termasuk Bagas. Jika kamu mencintainya, seharusnya kamu mendukung apa yang membuatnya menjadi lebih baik." Sinta tampak berpikir sejenak, namun ekspresi tidak percayanya masih terlihat jelas. "Aku akan mengawasi kalian," ujarnya sebelum berbalik dan keluar dari ruangan dengan membanting pintu. Pertemuan dengan Sinta meninggalkan rasa tidak nyaman di hati Arumi. Ia menyadari bahwa bayangan masa lalu dan ketidakpercayaan istri Bagas bisa menjadi penghalang dalam kerjasama mereka. Ia harus berhati-hati dan memastikan bahwa tindakannya tidak disalahartikan. Meskipun demikian, Arumi tidak membiarkan insiden itu mengganggu fokusnya. Ia terus bekerja keras untuk mengembangkan Magnolia Blend, membuktikan bahwa kesuksesannya didasari oleh kerja keras dan dedikasi, bukan oleh intrik masa lalu. Ia juga berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan Bagas, memastikan bahwa batasan profesional tetap terjaga. Suatu malam, saat mereka sedang membahas rencana pembukaan cabang ketiga, Bagas tampak khawatir. "Sinta, dia masih belum sepenuhnya percaya dengan kerjasama kita," ujarnya dengan nada cemas. "Aku takut ini bisa merusak hubungan kami." Arumi menghela napas. "Aku mengerti, Bagas. Mungkin kita perlu lebih terbuka dengannya, menjelaskan semuanya dengan jujur." Bagas mengangguk setuju. Mereka memutuskan untuk mengajak Sinta dalam pertemuan berikutnya, melibatkan dirinya dalam rencana pengembangan Magnolia Blank dan menunjukkan bahwa kerjasama mereka murni profesional. Arumi berharap, dengan keterbukaan dan komunikasi yang baik, ia bisa menghilangkan bayangan kecurigaan di benak istri Bagas dan membangun hubungan kerja yang lebih harmonis. Namun, ia juga menyadari bahwa membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan usaha yang lebih. Pertemuan bertiga antara Arumi, Bagas, dan Sinta berlangsung dengan suasana yang tegang namun terkendali.
Bagas berusaha menjelaskan secara rinci visi mereka untuk pengembangan Magnolia Blank, menekankan bahwa kerjasama dengan Arumi didasari oleh penghormatan pada mendiang ibunya dan potensi bisnis yang saling menguntungkan. Arumi pun turut menyampaikan pandangannya, menegaskan profesionalitasnya dan tidak adanya motif tersembunyi di balik kerjasama ini. Sinta mendengarkan dengan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan yang tajam dan penuh curiga. Arumi dan Bagas berusaha menjawabnya dengan sabar dan jujur, menunjukkan data dan proyeksi bisnis yang konkret. Arumi bahkan menceritakan kembali penemuan surat-surat ibunda Bagas dan betapa terinspirasinya ia oleh impian Magnolia Garden. Perlahan, Arumi melihat ada sedikit perubahan dalam ekspresi Sinta. Ketegangan di wajahnya mulai mereda, meskipun keraguan masih terlihat di matanya. Bagas terus meyakinkan istrinya tentang komitmennya dan betapa pentingnya kerjasama ini baginya, bukan hanya dari sudut pandang bisnis, tetapi juga sebagai cara untuk mengenang ibunya. Setelah pertemuan yang cukup panjang, Sinta belum sepenuhnya memberikan kepercayaannya, namun ia tampak sedikit lebih terbuka. Ia setuju untuk memberikan kesempatan pada kerjasama ini, dengan syarat adanya transparansi penuh dan batasan yang jelas antara Arumi dan Bagas. Arumi dan Bagas menyambut baik persyaratan Sinta. Mereka menyadari bahwa membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan kesabaran. Mereka berjanji akan selalu terbuka dalam setiap keputusan bisnis dan menjaga hubungan profesional yang ketat. Seiring berjalannya waktu, dengan komunikasi yang lebih baik dan hasil kerja yang nyata, kecurigaan Sinta perlahan mulai memudar. Ia melihat bagaimana Arumi dan Bagas fokus pada pengembangan Magnolia Blank dengan dedikasi tinggi. Keberhasilan cabang ketiga yang baru dibuka semakin membuktikan bahwa kerjasama mereka membuahkan hasil yang positif. Sinta bahkan mulai sesekali memberikan ide-ide konstruktif untuk restoran, menunjukkan bahwa ia mulai merasa menjadi bagian dari kesuksesan ini. Ia juga mulai berinteraksi dengan Arumi secara lebih ramah, meskipun keakraban yang mendalam belum terjalin di antara mereka. Arumi merasa lega melihat perubahan ini. Badai kecurigaan perlahan mulai mereda, dan kerjasama mereka bisa berjalan lebih lancar. Ia menyadari bahwa membangun hubungan yang baik, bahkan dengan orang yang awalnya tidak percaya padanya, membutuhkan waktu, kesabaran, dan bukti nyata. Di tengah kesibukan mengelola 3 cabang Magnolia Blank yang semakin sukses, Arumi sesekali merenungkan perjalanan hidupnya. Ia telah melewati badai perceraian, menghadapi keraguan dan hinaan dari mantan suami dan keluarganya, dan kini, ia berdiri tegak dengan restoran bintang 5 yang menjadi kebanggaannya. Lebih dari itu, ia telah membangun kerjasama yang tak terduga dengan mantan suaminya. Sebuah kerjasama yang didasari oleh penghormatan pada impian masa lalu dan visi untuk masa depan. Suatu sore, saat Arumi dan Bagas sedang meninjau salah satu cabang restoran, Bagas tiba-tiba berhenti dan menatap Arumi dengan tatapan tulus. "Arumi, aku benar-benar berterima kasih padamu," katanya pelan. "Bukan hanya karena kesuksesan Magnolia Blank, tapi juga karena kamu telah memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku dan mengenang ibuku dengan cara yang indah." Arumi tersenyum tipis. "Kita melakukan ini bersama, Bagas. Impian ibumu, kini menjadi impian kita juga." Saat itu, Arumi merasa ada kedamaian dalam hatinya. Ia telah membuktikan kepada semua orang yang meragukannya bahwa ia bisa sukses. Ia telah mengubah hinaan menjadi motivasi dan membangun sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan yang terpenting, ia telah menemukan cara untuk menghormati masa lalu sambil terus melangkah maju menuju masa depan. Namun, ia juga menyadari bahwa perjalanan hidup tidak pernah benar-benar berakhir. Masih ada satu bab terakhir yang menanti untuk ditulis. Beberapa tahun berlalu sejak Magnolia Blank pertama kali membuka pintunya. Kini, restoran itu telah berkembang menjadi jaringan yang sukses dengan 5 cabang yang tersebar di berbagai sudut kota. Reputasinya sebagai restoran bintang 5 dengan hidangan inovatif dan pelayanan prima semakin kokoh. Arumi, sebagai pemilik dan chef utama, telah diakui sebagai salah satu tokoh kuliner paling berpengaruh di kota. Kerjasamanya dengan Bagas berjalan semakin harmonis. Mereka telah belajar untuk saling memahami dan menghargai keahlian masing-masing. Bagas dengan keahlian bisnisnya terus mengembangkan jaringan Magnolia Blank, sementara Arumi tak pernah berhenti berkreasi menciptakan hidangan-hidangan baru yang memukau lidah para pelanggan. Sinta pun telah sepenuhnya menerima kerjasama mereka. Ia bahkan menjadi pelanggan setia Magnolia Blank dan sering memberikan dukungan serta ide-ide yang konstruktif. Hubungannya dengan Arumi berkembang menjadi persahabatan yang hangat,
didasari oleh rasa saling menghormati dan kekaguman atas dedikasi Arumi terhadap impiannya. Suatu malam, di acara perayaan ulang tahun kelima Magnolia Blank, Arumi berdiri di tengah keramaian restoran yang dipenuhi oleh para tamu VIP, kritikus makanan, dan orang-orang terdekatnya. Ia melihat Bagas dan Sinta berdiri di dekatnya, tersenyum bangga. Maya, sahabat sekaligus tangan kanannya, memberikan acungan jempol dari kejauhan. Saat Arumi memberikan pidato singkat, ia mengenang kembali malam pembukaan yang penuh dengan ketegangan dan rasa sakit hati. Ia mengingat tatapan meremehkan Bagas dan keluarganya, dan bagaimana hal itu justru menjadi pemicu semangatnya untuk membuktikan diri. Malam ini, kita merayakan bukan hanya 5 tahun kesuksesan Magnolia Blank, tetapi juga perjalanan panjang sebuah mimpi, ucap Arumi dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan. Mimpi yang dulu diremehkan, kini telah mekar dengan indah, seperti bunga magnolia yang menjadi nama restoran ini. Ia melanjutkan, saya tidak akan pernah melupakan orang-orang yang dulu meragukan saya. Keraguan kalian telah menjadi bahan bakar semangat saya. Dan saya juga tidak akan pernah melupakan orang-orang yang telah mendukung saya, terutama keluarga dan sahabat-sahabat saya. Arumi menatap Bagas dengan senyum tulus. Terima kasih, Bagas, untuk kesempatan kedua dan untuk kepercayaanmu. Kita telah membuktikan bahwa masa lalu tidak harus mendikte masa depan. Ia juga melihat ke arah Sinta. Terima kasih, Sinta, untuk pengertian dan dukunganmu. Persahabatan kita adalah salah satu hadiah terindah dalam perjalanan ini. Malam itu, Arumi merasa damai dan bahagia. Ia telah berhasil membangun imperium kuliner yang sukses, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai penghormatan pada impian Ibunda Bagas dan Renata di masa lalu. Ia telah mengubah luka menjadi kekuatan, dan hinaan menjadi motivasi. Beberapa waktu kemudian, Bagas datang menemui Arumi di kantornya dengan sebuah kotak kecil di tangannya. Arumi, ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu, kata Bagas dengan senyum lembut. Arumi menerima kotak itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat bros bunga magnolia yang terbuat dari perak, dengan ukiran yang sangat halus. Ini adalah desain replika dari bros yang dulu sering dipakai ibuku, jelas Bagas. Aku ingin kamu memakainya sebagai pengingat akan impiannya dan impianmu. Air mata haru mengalir di pipi Arumi. Ia mengambil bros itu dan menyematkannya di dadanya. Terima kasih, Bagas. Ini sangat berarti bagiku. Saat mereka berdua berdiri di sana, di tengah kesibukan Magnolia Blank yang terus berkembang, Arumi merasa bahwa ia telah menutup satu babak dalam hidupnya dan membuka babak yang baru. Babak tentang kesuksesan, pengampunan, dan persahabatan yang tak terduga. Babak di mana impian yang dulu diremehkan kini telah mekar dengan indah, mewangi di setiap sudut Magnolia. Dan di babak baru ini, Arumi tahu bahwa ia tidak lagi sendiri. Ia memiliki keluarga baru, yang terjalin bukan hanya oleh masa lalu yang kelam, tetapi juga oleh visi yang sama untuk masa depan yang lebih cerah.